Jawa Barat, sekitaran tahun 2015. Setiap pasangan muda pastinya akan selalu mendambakan hadirnya sang buah hati mereka. Dan juga pastinya akan merasa cemas karena banyak hal. Masalah biaya persalinan, takut akan kandungan bermasalah, dan lain-lain. Dan hal inilah yang juga dirasakan oleh Aji. Ya, istri Aji yang bernama Desi kini tengah hamil tua. Aji dan istrinya adalah seorang perantau. Mereka tinggal berdua di sebuah kontrakan kecil yang berada di daerah Jawa Barat. Orang tua mereka juga sudah sama-sama tiada. Aji dan Desi pun akhir-akhir ini juga sering bertengkar karena memang banyaknya beban pikiran di kepala Aji sebagai calon ayah muda. Sore itu, Aji tampak begitu lelah. Itu terlihat dari raut wajah yang semrawut, penuh beban dan pikiran. Diburu pekerjaan serta deadline yang padat membuat kepala Aji pening tidak terkira. Tak lama kemudian ada pesan dari WhatsApp membuatnya memalingkan pandangannya dari rutinitas yang menggila. Dan setelah membaca pesan tersebut, Aji pun mendongakkan wajahnya seolah-olah bebannya semakin bertambah. Ya, pesan dari sang istri membuat kepalanya penuh sesak. Ia pun segera memberesi semua pekerjaan yang menumpuk, berjalan sedikit tergesa-gesa menuju ruangan di pojok kanan meja kerjanya. Tok tok tok. Permisi pak. Aji mengetuk pintu ruang kerja atasannya. Masuk, jawab lugas dari dalam ruangan. Silakan duduk. Ada apa? Tanya sang bos. Bos, izin, istri saya mengabarkan kalau perutnya mulas. Sepertinya sudah waktunya melahirkan, bos. Saya mohon izin untuk pulang lebih awal. Dan pada akhirnya sang bos pun memberi izin. Aji pun langsung buru-buru pulang. Ia masuk ke dalam lift menuju lantai 1 di mana motornya terparkir rapi dengan motor lainnya. Singkat cerita, Aji pun sudah tiba di depan kontrakannya. Dengan sigap ia segera memarkirkan motor. Assalamualaikum. Assalamualaikum dek. Aji mengucap salam. Hening, tak ada jawaban. Aji pun segera mendorong pintu kontrakan yang hanya berlapis kayu tipis berwarna coklat. Astagfirullah, Aji terkaget. Kepanikan langsung merasuki dirinya. Desi, istrinya, tengah tergeletak lemas tak berdaya. Ada sedikit darah yang mengalir di betis kanannya. Tolong, tolong, teriak Aji panik dan ketakutan. Ya, teriakan Aji ini membuat para tetangganya segera menghampiri ke arah sumber suara. Pak, tolong pak, tolong bawa istri saya ke rumah sakit pak, pinta Aji kala itu penuh harap. Wah, ini harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Ya mas, sebentar, saya cari mobil dulu. Suara kontrakan mendadak menjadi riuh karena kala itu banyak sekali warga yang datang untuk melihat keadaan. Setelah cukup lama menunggu, Pak Doni datang dengan membawa mobil sedan hitam. Dengan sigap dan segera Aji pun membopong istrinya untuk masuk ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapat pertolongan. Di sepanjang perjalanan, Desi mengalami kontraksi hebat. Tak lama kemudian air ketubannya pun pecah. Aji pun semakin panik. Keadaan istri dan cabang bayi yang ada di dalamnya menjadi fokus Aji kala itu. Digenggamnya tangan Desi begitu kuat oleh Aji untuk meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan segera Pak Doni pun menginjak dalam pedal gas mobilnya, namun dengan konsentrasi yang tinggi. Sial, lampu merah menghambat laju kendaraannya. Terobos saja pak, ini urusan nyawa, pinta Aji kepada Pak Doni selaku sang pengemudi. Baik-baik, jawab Pak Doni. Setelah sampai di perempatan terakhir, lampu sen kiri dinyalakan, tanda mobil akan berbelok. Ya, mobil ini terlihat menuju ke sebuah rumah sakit di salah satu kota di Jawa Barat. Rumah sakit daerah yang lumayan terkenal di sekitaran sini. Gaya arsitektur zaman dahulu dari rumah sakit ini begitu kental terlihat. Rumah sakit yang sepertinya sudah sangat lama didirikan. Mobil pun terparkir di halaman sebelah kiri. Dengan segera Aji membuka pintu lalu membopong istrinya untuk segera masuk dan mendapatkan pertolongan serta perawatan. Melihat itu, para suster yang sedang lewat pun segera menghampiri dan meminta petugas medis yang lain untuk membawa troli rumah sakit. Dan tak butuh waktu lama, troli pun datang. Desi segera dibaringkan, didorong dengan tergesa-gesa untuk menuju ke ruang persalinan. Sementara
Pak Doni lah yang mengurus bagian pendataan dan administrasi di depan. Ruang persalinan kala itu cukup jauh jaraknya, berada di pojok bangunan dan harus melewati lorong-lorong yang panjang. Azan maghrib berkumandang ketika Aji sampai di ruang persalinan. Ia pun kala itu tidak diperbolehkan masuk oleh sang suster. Aji pun tak mau berdebat. Ia sudah pasrah dan mengalah demi keselamatan istri dan sang bayi yang berada di dalam kandungan. Aji terlihat gelisah, berjalan mondar-mandir tak tentu arah. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar terburu-buru dari sang dokter menuju ke ruang persalinan. Mata Aji pun langsung tertuju pada sang dokter yang baru saja datang tersebut. Ia segera menghampiri dan mengucapkan dengan nada yang lirih, "Dok, tolong selamatkan istri dan anak saya, dok," ucap Aji memelas sambil menatap penuh harap. "Akan saya lakukan semuanya sesuai dengan kemampuan saya, Pak. Bapak yang tenang ya, jangan lupa berdoa," jawab sang dokter dengan nada penuh keyakinan. Sang dokter pun segera masuk ke dalam ruangan dengan atribut lengkap untuk bagian melahirkan. Aji pun duduk di samping sebelah kanan ruang persalinan, penuh harap untuk keselamatan semua. Angin hangat menghembus pelan membelai wajahnya. Ada sentuhan kenyamanan yang ia rasakan entah. Kini hati dan jiwanya terasa lebih tenang, seperti ada sesuatu yang tiba-tiba saja membuatnya kuat. Dan sekian lama menunggu, dari kejauhan terdengarlah langkah kaki yang berjalan menuju arah di mana Aji berada. Rupanya Pak Doni. Namun, berjarak beberapa meter dari tempat Aji kala itu terduduk, Pak Doni tiba-tiba berhenti. Ia menatap penuh tanda tanya. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran. Siapa wanita yang bersama Aji? Apa saudaranya? Temannya atau siapa? Pak Doni pun bergelut dengan pikirannya sendiri selama sepersekian detik sebelum akhirnya Pak Doni pun kembali meneruskan langkahnya. Pak Doni, sambut Aji atas kedatangan Pak Doni. Tapi dalam sekejap mata, wanita yang tadi nampak menemani Aji tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana. Mata Pak Doni pun menyapu setiap areal tempat ini, namun tak mendapat jawaban atas pertanyaan dan rasa penasarannya. Kemana wanita yang tadi terlihat menemani Mas Aji tersebut? Tidak etis rasanya menanyakan hal remeh demikian dalam situasi yang sangat genting ini. Dari mana saja, Pak? Tanya Aji. Ini Mas, saya nggak nemu-nemu ruang persalinan ini. Saya itu sampai muter-muter, untung ada suster yang ngasih tahu, jawab Pak Doni. Oh iya Pak, memang sedikit rumit jalannya dan lumayan jauh, balas Aji. Terus gimana keadaan istrinya Mas? Tanya Pak Doni lagi. Belum ada kabar Pak, sambut Aji sambil menggelengkan kepala. Pak Doni dan Aji pun duduk penuh harap di samping ruangan. Dan setelah cukup lama menunggu, kabar yang dinanti pun tiba. Yang mana suaminya? Tanya suster kala itu. Saya Mbak, jawab Aji sambil berdiri. Ayo silakan masuk Pak, pinta sang suster. Aji pun langsung terburu-buru masuk, diikuti dengan Pak Doni di belakangnya. Ia pun segera menghampiri di mana istrinya kala itu berada, Desi. Tampak lemas dan disangga beberapa botol infus di tangannya. Bayinya di mana sus? Tanya Aji. Ada di ruang inkubator Pak. Ayo silakan, tunjuk sang suster. Sebenarnya usia kehamilan Desi masih kurang dari 9 bulan, mungkin sekitar 8 bulanan kala itu. Jadi sang bayi pun lahir dengan sedikit prematur. Itulah yang menyebabkan bayi tersebut harus masuk di dalam tabung inkubator tersebut. Aji pun langsung menangis terharu melihat hal tersebut. Tak terasa dan tak disangka, kini ia telah menjadi seorang ayah. Momen yang sangat membahagiakan. Pak Doni pun terlihat tampak lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Sang ibu dan bayi berhasil selamat. Sebagai seorang yang pernah beberapa kali mengalami hal ini, tentulah Pak Doni paham bagaimana rasa lega dan bahagianya seperti yang kini Aji rasakan. Mas, ucap lemah Desi memanggil suaminya. Ya Dek. Aji pun menghampiri dan menggenggam erat tangan istrinya yang kini masih terkulai lemah. Anak kita gimana Mas? Tanya Desi. Sehat, alhamdulillah sehat Dek. Sekarang kita resmi menjadi orang tua untuk anak kita. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mau berjuang bersama-sama selama ini, ucap haru Aji kepada istrinya. Ya Mas, mohon maaf Pak,
tolong biarkan istri Bapak beristirahat dulu untuk sementara ya, pinta sang suster kala itu kepada Aji. Aji pun mengangguk pelan sambil mengusap air mata bahagianya. Di luar ruangan, Pak Doni kala itu terlihat sabar menunggu sendirian di tengah area yang mulai terasa sepi dan hening karena waktu yang beranjak menuju malam. Tak ada suara apapun kala itu selain deru nafas yang ia hembuskan. Di pelupuk mata sebelah kirinya, ia menangkap siluet hitam berdiri di sudut lorong. Sebenarnya di ruangan persalinan ini terpisah dari ruangan sebenarnya. Bisa dikatakan ruangan ini adalah ruang tambahan atau ruang darurat yang jarang sekali digunakan. Bayangan tersebut perlahan semakin dekat, seperti sebuah kain putih lusuh yang terlihat terbawa angin. Pak Doni pun mulai merasakan hal yang tidak enak di hatinya. Walah, Pak Doni terkaget karena kala itu Aji menepuk pundak sebelah kanannya. Kenapa Pak? Tanya Aji heran. Kamu ini ngaget-ngagetin aja, jawab Pak Doni. Pak, kita cari makan dulu ya. Bapak juga pasti lapar kan? Tanya Aji. Iya Mas, ayo, saya juga lapar, capek juga. Akhirnya mereka pun berjalan mencari di mana kantin berada. Melewati lorong yang dimana tadi Pak Doni melihat seperti sebuah kain yang terbawa angin. Pak Doni pun terlihat berhenti sejenak untuk memastikan bahwa penglihatannya barusan tidaklah salah. Namun, tak ada apapun dan tak ada siapapun. Kenapa Pak? Tanya Aji. Nggak apa-apa Mas. Kita mau jalan ke arah mana ya? Pak Doni pun menimpali. Duh, saya juga nggak tahu Pak. Udah sepi gini, mau tanya sama siapa ya? Gumam Aji. Aji dan Pak Doni pun kembali berjalan tak tentu arah untuk mencari di mana keberadaan kantin di sini. Suasana yang sangat hening dan lembab membuat kengerian pun semakin terasa. Lampu koridor yang temaram membuat nyali mereka pun sedikit tergoyah. Trap, trap, trap. Hanya suara langkah dari sepatu yang terdengar. Kaget, ucap Doni ketika akan menabrak seorang suster yang baru saja keluar dari ruang pasien. Saya juga kaget Pak, ucap suster tersebut. Maaf. Kalau kantin di sebelah mana ya? Tanya Aji. Lurus saja. Nanti belok kiri di samping bangunan rumah sakit ini, jawab sang suster kala itu. Baik, terima kasih ya, balas Aji. Sang suster pun langsung pergi entah kemana. Sekarang Aji dan Pak Doni tahu kemana mereka harus melangkahkan kaki karena sudah tahu arah dan tujuan mereka. Dan setelah mengikuti petunjuk tadi, akhirnya mereka pun kini sampai di sebuah kantin di rumah sakit ini. Tampak sepi, hanya ada beberapa orang terlihat sedang berada di sini. Dan tanpa basa-basi, Pak Doni pun memesan seporsi makanan karena memang perutnya yang sudah sedari tadi lapar. Sementara Aji kala itu memesan segelas kopi hitam untuk melegakan pikiran yang sudah sangat kacau. Gak makan Mas? Tanya Pak Doni. Nanti dulu Pak, lagi pengen ngopi dulu, jawab Aji kala itu. Sementara Pak Wondo selaku pemilik kantin terus menatap Aji dengan penuh selidik. Dan setelah makanan dan kopi yang dipesan sudah siap, Aji dan Pak Doni pun duduk di samping jendela sebelah kanan. Dari balik jendela langsung tembus ke pinggiran rumah sakit yang kala itu masih banyak semak belukar. Pak Wondo masih terus menatap Aji, mencoba memperhatikan seperti sedang mengawasi. Aji pun menoleh dan menyadari akan pandangan aneh dari sang pemilik kantin tersebut. Itu bapak kantin kenapa ya? Kayaknya gak suka gitu ngelihat saya, ucap Aji kepada Pak Doni. Udah, gak usah diladenin Mas. Orang kita nanti juga bayar kok, gak bakal kabur, jawab Pak Doni. Iya, tapi kok pandangannya aneh gitu ya sama saya. Aji pun merasa heran. Ya udah, gak usah nambah beban Mas. Ngopi aja di bawah santai. Nih, rokok buat temen yang ngopinya. Pak Doni pun mengeluarkan rokok filter dari dalam saku celana hitamnya. Selepas menikmati kopi dan makanan, Aji pun bersama Pak Doni berniat untuk kembali ke ruangan persalinan di mana istrinya berada. Berapa Pak? Tanya Aji kepada Pak Wondo. 18.000 Mas, jawab Pak Wondo. Oh ini, kembaliannya simpan saja, ucap Aji sambil menyodorkan uang 20 ribuan. Hati-hati Mas, ucap Pak Wondo. Aji merasa heran atas ucapan sang pemilik kantin tersebut. Aji pun memilih segera beranjak dari kantin untuk menuju kamar di mana istrinya dirawat intensif. Namun, di sepanjang perjalanan, ucapan Pak Wondo tadi selalu menggelayuti benaknya. Sebuah ucapan yang seakan mengandung pesan. Namun, pesan apa? Aji pun dibuat penasaran. Namun,
Dia mencoba tidak peduli. Dan setelah cukup dekat dengan kamar istrinya, terlihatlah seorang perempuan berbaju putih masuk ke dalam ruangan di mana Desi dan bayinya kala itu dirawat. Siapa? Aji merasa heran. Pakaiannya terlihat tidak seperti seorang suster. Suster macam apa yang memakai dress panjang begitu? Pikir Aji. Aji pun langsung bergegas berlari ke arah kamar di mana istrinya dirawat dan dengan segera membuka pintu kamar. Grek. Pintu terbuka, namun tak ada siapapun selain istrinya yang kala itu masih terpejam dan bayinya yang tengah tertidur pulas di dalam tabung inkubator. Lantas tadi itu siapa? Aji pun merasa was-was. Ia pun memeriksa setiap sudut kamar sampai dengan kolong bawah kasur, tapi nihil. Aji tak mendapati sosok dari wanita yang baru saja ia lihat masuk ke dalam kamar ini. Ada apa, Mas? Kok kayak aneh gitu? Tanya Pak Doni heran. Enggak pak, saya cuma pengen lihat keadaan istri dan anak saya saja, jawab Aji. Oh, kirain ada apa. Saya tunggu di luar aja ya, Mas. Pak Doni pun kembali keluar dari ruangan tersebut. Aji menghembuskan nafas panjang. Mungkin pikiranku saja yang sedang kalut, ucap Aji dalam hati. Aji pun melangkah keluar, lalu ia duduk di samping Pak Doni yang sedari tadi termenung. Gimana, Mas? Tanya Pak Doni. Gak apa-apa, Pak. Maaf ya, Pak. Saya ini bukan yang ngusir, tapi ini kan sudah malam, sudah larut. Apa tidak sebaiknya Bapak pulang saja? Ucap Aji kala itu kepada Pak Doni. Oh, santai Mas, santai saja. Kalau saya pulang, terus nanti Mas Aji sama siapa dong? Pak Doni pun membalas dengan canda. Obrolan pun berlanjut, ngalor ngidul tidak karuan. Senemu topik pembiaran saja, sekedar untuk menghilangkan rasa sepi dan dingin yang kian mendera. Mau ngopi gak, Pak? Tanya Aji. Wah, saya nggak biasa ngopi, Mas. Susu hangat saja boleh, balas Pak Doni. Oh, baik, saya beli dulu di kantin. Aji pun lalu kembali berjalan menelusuri lorong sepi dan temaram. Udara dingin yang turun membuat bulu di pundaknya pun meremang. Aji mengelus-ngelus tangannya sepanjang perjalanan, berharap bisa menghilangkan rasa dingin yang kian terasa menusuk. Tiba-tiba terlihat di depan mata sosok wanita yang tengah berdiri di lorong yang temaram. Di balik tiang kayu tubuh dari sosok tersebut berada. Aji mengerenyitkan dahi penuh tanda tanya. Siapa sosok tersebut? Mungkin keluarga dari pasien, pikirnya. Aji pun berlalu melewati sosok tersebut begitu saja. Namun ada seperti hawa panas yang terasa di pundaknya saat ia membelakangi wanita tersebut. Tanpa melihat, spontan Aji pun langsung berlari menuju kantin. Nafasnya kala itu masih terengah-engah saat bertatapan dengan Pak Wondo. Duduk dulu, Mas, pinta Pak Wondo. Nih, minum dulu. Tanpa basa-basi, Aji pun segera meminum segelas air putih yang kala itu disuguhkan untuknya. Udah, tenang dulu. Pak Wondo seakan tahu apa yang barusan saja Aji alami. Terlihat suasana kantin yang sudah semakin sepi. Kala itu hanya ada Pak Wondo seorang, sementara istrinya tengah tertidur pulas sambil mendengkur dengan keras. Dia muncul ya? Tanya Pak Wondo. Dia siapa? Aji pun balik bertanya. Itu wanita yang pakai baju putih, balas Pak Wondo lagi. Wah, kenapa Bapak bisa tahu? Aji pun terheran. Nanti saja saya ceritainnya, tutur Pak Wondo. Kenapa, Pak? Balas Aji lagi. Belum saatnya. Mau pesan apa, Mas? Tanya Pak Wondo lagi. Kopi hitam sama susu hangat ya, Pak, balas Aji. Aji terdiam mencoba menelaah semua yang telah terjadi. Nih sudah jadi, Mas. Oh iya, Pak, jawab Aji. Mau saya temenin gak? Usul Pak Wondo kepada Aji. Oh, gak usah, Pak, makasih. Sebenarnya di sini Aji ragu. Ya sudah, hati-hati, jangan lupa baca doa ya. Dan sepertinya Mas ini akan lama di sini, ucap Pak Wondo yang makin membuat pikiran Aji tidak karuan. Dengan ragu, Aji pun melangkah meninggalkan kantin, sementara Pak Wondo tampak terus mengawasi. Aji berjalan tergesa-gesa, matanya melirik ke segala arah, memastikan tak akan ada hal aneh di sekitarannya. Dan setelah cukup lama berjalan, akhirnya terlihatlah Pak Doni yang kala itu masih duduk termenung. Segera ia menghampiri untuk melegakan suasana. Pak, ini susu hangatnya. Aji pun menyodorkan satu gelas susu kepada Pak Doni, namun kala itu ia hanya diam. Pak, tanya Aji. Pak Doni masih diam seribu bahasa. Aneh, pikirnya.
Dan kala itu Pak Doni nampak pucat, bibirnya memutih seperti kekurangan darah. Dengan rasa aneh dan enggan, sebenarnya Aji memaksakan untuk duduk di samping Pak Doni yang masih terdiam. Terlihat sangat kaku, tanpa ekspresi dan gerakan. Kok lama-lama ngeri ya, batin Aji merasakan aura dan suasana yang sangat berbeda di samping Pak Doni. Tak ada yang Aji bisa lakukan kala itu, atau membicarakan karena Pak Doni yang hanya diam membatu. Aji pun ikut termenung dalam derap sunyinya malam. Hanya suara serangga yang kini terdengar di telinganya. Trap, trap, trap. Suara langkah kaki membuyarkan lamunan Aji. Aji termangu heran. Pak Doni. Tapi tunggu dulu. Bukannya tadi Pak Doni ada di sampingnya sedari tadi? Pak, dari mana? Tanya Aji heran. Dari kamar mandi mas, buang hajat, mules karena makan tadi. Masnya udah dari tadi ya di sini? Tanya Pak Doni kepada Aji. Aji pun kaget. Tadi bukannya bapak ada di samping saya? Kan saya baru dari toilet. Nah pas mas jalan ke kantin itu, saya juga langsung buru-buru tuh ke toilet, soalnya mules banget. Ini baru pulang. Pak Doni menjelaskan sambil duduk di samping Aji. Mendengarkan penjelasan tersebut, Aji pun hanya terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Memangnya ada apa mas? Tanya Pak Doni. Enggak apa-apa pak, jawab Aji lagi sambil berbohong. Dengan segera Aji pun menyeruput kopi yang sudah ia bawa sedari tadi. Sudah dingin rupanya begitu kopi masuk ke dalam mulut. Rokok pak? Aji menawarkan kepada Pak Doni. Iya mas, saya juga ada. Baik Aji maupun Pak Doni tak ada yang tertidur semalaman ini. Mereka terus terjaga dengan obrolan dan asap rokok yang terus mengepuli udara. Azan subuh mengagetkan mereka berdua. Udah subuh aja pak. Iya mas, gak kerasa ya? Jawab Pak Doni. Sebentar pak, saya mau lihat keadaan istri dan anak saya dulu, terang Aji kada itu kepada Pak Doni. Oh iya silakan mas. Aji pun lalu masuk ke dalam ruangan dan mendapati istri serta anaknya masih terpejam. Mungkin sedang istirahat, pikir Aji dalam hati. Aji pun kembali keluar kamar. Ayo pak kita sarapan dulu, ajak Aji kepada Pak Doni. Ya boleh, saya juga udah mulai lapar lagi nih. Setibanya di kantin, kala itu Aji pun melihat Pak Wondo tengah tertidur. Kini istri dari Pak Wondo lah yang bergantian berjaga. Aji dan Pak Doni pun langsung memesan makanan yang sepertinya baru saja matang itu. Wah, kebetulan dapat yang hangat-hangat, ucap Pak Doni. Pagi pun menjelang, Pak Doni pun izin untuk pulang karena ada kesibukan juga yang harus ia kerjakan. Aji pun sangat berterima kasih atas segala bantuan dan waktu yang telah Pak Doni lakukan untuk Aji dan keluarga kecilnya. Dan kini Aji pun tengah berada di dalam ruangan di mana istrinya dirawat. Ia terus menunggui dan mengelus-ngelus rambut dari istrinya tersebut. Perlahan jari Desi terlihat mulai bergerak, tanda ia sudah bangun. Mas Aji, kata yang Desi ucapkan ketika ia melihat suaminya tersebut. Ya dek, mas ada di sini. Makasih ya mas, sudah mau nemenin aku, ucap pelan Desi. Tak terasa Aji pun menitikkan air matanya. Mas, yang harusnya berterima kasih karena kamu sudah berusaha untuk anak kita, untuk dirimu dan untuk aku juga. Terima kasih ya. Aji pun tak mampu menahan derai air mata bahagianya. Ia segera memeluk erat istrinya tersebut. Selang beberapa lama, dokter pun datang untuk memeriksa. Aji sedikit mundur untuk memberikan ruangan kepada dokter untuk mengecek kondisi istrinya tersebut. Bagaimana dok? Tanya Aji. Maaf, tapi sepertinya istri Anda harus dirawat dulu di sini selama beberapa hari ke depan untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Dokter itu menjelaskan. Jadi belum bisa pulang sekarang ya dok? Tanya Aji. Oh belum pak. Mungkin baru bisa pulang beberapa hari ke depan lah ya. Bayi Anda pun demikian. Jadi istri dan bayi Anda harus mendapatkan perawatan semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi tubuhnya. Nanti saya akan panggil suster ya untuk kesini untuk memenuhi segala apa yang dibutuhkan. Saya pamit dulu ya pak, ucap tegas dokter tersebut. Dan setelah mendapat kabar tersebut, Aji pun langsung menghubungi temannya yang bernama Ferdi. Aji meminta tolong untuk dibuatkan surat izin karena dalam beberapa hari ke depan Aji tidak bisa masuk kerja seperti biasa dikarenakan sedang menemani dan menjaga istrinya. Walaupun memang Ferdi ini orangnya kadang brengsek, tapi ya hanya dia yang bisa Aji andalkan saat ini.
Matahari telah tinggi. Cuaca pun kian terik saat Aji hendak bergegas untuk pulang ke kontrakannya, sekedar untuk mengganti baju, mengambil kebutuhan serta perlengkapan lainnya yang memang dibutuhkan. Aji pun berpamitan kepada Desi untuk pulang sementara mengambil semua kebutuhan dirinya dan untuk keluarga kecilnya. Dari rumah sakit, Aji harus menaiki angkot yang lumayan jauh perjalanannya untuk bisa sampai di mana ia tinggal. Dan ketika waktu sudah menunjukkan jam 2 siang, Aji pun sudah kembali lagi ke rumah sakit. Segera ia menuju ruangan di mana tempat istrinya berada. Tak banyak memang yang ia bawa. Hanyalah ransel seukuran sedang, tempat ia membawa semua perlengkapan. Dan setelah cukup lama masuk ke dalam ruangan, Aji pun diserang rasa kantuk yang luar biasa. Wajar, karena semalaman suntuk ia memang belum memejamkan mata. Ia terus terjaga untuk memastikan keadaan keluarga kecilnya tetap baik-baik saja. Aji pun tertidur di lantai di pojok sebelah kanan tepat di mana Desi dirawat di atas kasur rumah sakit. Aji kala itu tertidur hanya dengan beralaskan lengan karena rasa kantuk yang begitu dalam. Jam 17.50, Aji pun dikagetkan dengan suara dering dari handphone yang ia letakkan di samping kanannya. Rupanya ada panggilan masuk dari Pak Doni. Pak Doni mengabarkan jika malam ini ia tak bisa menemani Aji di rumah sakit karena ada pekerjaan yang belum terselesaikan. "Oh iya pak, nggak apa-apa, terima kasih," ucap Aji mengakhiri panggilan telepon. Azan maghrib berkumandang. Aji pun bangun untuk menunaikan kewajibannya. Terlihat istrinya kala itu sudah sadar. Gimana keadaannya, Dek?" tanya Aji kepada Desi. "Alhamdulillah sudah enakan mas," jawab Desi pelan. Ya sudah, mas izin sholat dulu ya." Aji pun berjalan keluar untuk mencari musola. Di musola kala itu Aji bertemu dengan Pak Wondo. Selepas sholat, Pak Wondo dan Aji pun saling mengobrol sambil menunggu waktu isya. "Mas, ketemu lagi," ucap Pak Wondo ketika bertemu dengan Aji. Bapak, apa kabar?" "Alhamdulillah baik," jawab Pak Wondo. Gimana keadaan istrinya mas?" "Anda benar pak, ternyata saya memang harus menginap di sini selama beberapa hari ke depan," ucap Aji. "Mungkin sudah jadi takdirnya aja mas. Tapi saya pesan ya sama kamu, kamu harus tetap tersadar. Kuatkan iman. Jangan banyak melamun saat berada di sekitaran ruangan itu." Pak Wondo pun menimpali. "Ruangan mana ya pak?" tanya Aji. "Ruangan tempat di mana istrimu dirawat. Di situ kamu harus selalu waspada," tegas Pak Wondo. Aji pun menjadi heran atas ucapan Pak Wondo barusan. Rahasia apa yang tersimpan di ruangan tersebut? Malam pun bergulir dengan cepat. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aji masih berusaha terus terjaga sendirian di suasana yang makin sepi dan semakin terasa mencekam. Tak ada teman, tak ada suara apapun. Aji hanya memainkan handphone miliknya untuk sekedar mengusir rasa sepi dan bosan. Terdengar dari telinga sebelah kiri ada suara wanita yang terdengar menangis sesengukan. Begitu lirih, begitu pilu. Suaranya pun seperti sangat dekat. Ya, seperti tepat berada di belakang dirinya. Semerbak bau anyir darah pun tercium membuat Aji menahan dan menutup indera penciumannya. Aji merinding, bergidik sejadi-jadinya aneh. Badan Aji kala itu tak bisa digerakkan sama sekali. Tubuhnya pun panas dingin tak karuan. Astagfirullah, Aji berucap terus dalam hati. Ketakutan kini mencekam dirinya, namun perlahan Aji pun mulai bisa mengendalikan dirinya. Aji pun mencoba berjalan untuk sekedar menjauh dari tempat tersebut. Dengan menyeret kaki kanannya, Aji memaksakan berjalan dengan pincang. Entah kenapa kaki kanannya terasa begitu berat, kram dan kesemutan. Di depan mata, di samping kanan Aji kala itu, ia melihat ada suster yang berjaga malam yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Namun aneh, suster tersebut justru berlari ketika melihat Aji terlihat berjalan dengan pincang. Mungkin dipikir Aji ini sosok hantu sehingga membuat suster tersebut lari ketakutan. Sial, saya mau minta tolong malah dia yang lari, gerutu Aji kala itu. Aji pun kembali berjalan dengan terus menyeret kaki kanannya di tengah suasana yang sudah sangat sepi. Ada orang, ucap Aji dalam hati. Tapi aneh,
Sosoknya tinggi, mungkin 2 meter lebih, memakai dress panjang berwarna putih, berjalan bergedek seperti orang yang gemetaran. Semakin lama semakin dekat, semakin terlihat wujudnya. Astagfirullah. Aji tercekat, tak mampu berkata-kata ketika melihat wujud sosok tersebut. Bagaimana tidak? Sosok tersebut begitu tinggi dengan wajah yang berlumuran darah, pipi kirinya berlubang, jari jemarinya kurus kering dengan berkuku hitam panjang. Sementara di bagian bawah perutnya darah segar terus mengalir, merembes dengan deras. Ia pun terus bergerak mendekati Aji. Plak! Aji pun pingsan, tak sanggup menahan ketakutan dan kengerian, dan setelah itu dia sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Pak Ilham selaku security melihat ada hal yang aneh. Siapa yang tiduran di tengah lorong begitu? Pikir Pak Ilham. Pak Ilham memang merasa ngeri sebenarnya. Ada rasa takut di dalam dirinya, namun tugas dan kewajibannya adalah memeriksa keadaan dan keamanan rumah sakit ini. Dengan rasa ragu, Pak Ilham pun mendekat dengan perlahan ke arah tubuh Aji yang kala itu tergeletak pingsan. Pak Ilham mencoba mendekat perlahan, berjalan sambil setengah menunduk untuk memastikan siapa gerangan. Alhamdulillah, manusia rupanya. Tapi siapa? Kenapa bisa tidur di tempat seperti ini? Pikir Pak Ilham. Mas. Pak Ilham menoel tubuh Aji dengan tongkat security yang ia bawa. Mas, bangun mas. Pak Ilham terus menoel tubuh Aji sampai 3 kali dan akhirnya Aji pun tersadar. Melihat gelagat Aji yang tidak seperti orang yang tertidur, Pak Satpam pun paham. Setelah cukup sadar, Aji pun dipapah jalan Pak Ilham menuju kantin untuk menenangkan diri. Setibanya di kantin, Aji pun disambut oleh Pak Wondo. Ia pun segera didudukkan bersandar dinding. Pak Wondo lalu memberikan segelas air putih untuk Aji. Dengan segera Aji pun meminum habis air putih tersebut. Setelah keadaan baik, Aji pun mulai menceritakan apa saja yang baru ia alami. Mendengarkan semua cerita Aji tersebut, Pak Wondo dan Pak Ilham pun justru tertawa. Kalau saya mah sudah biasa mas, ucap Pak Ilham kala itu kepada Aji. Itu sosok apa sih Pak? Tanya Aji. Pak Ilham tidak bisa menjawab, sementara Pak Wondo hanya tersenyum kecil mendengar pertanyaan Aji. Sudah, Pak Wondo menengahi. Saya bikinin kopi dulu untuk kalian. Gratis, ucap Pak Wondo. Ada gerangan apa ini? Tanya Pak Ilham. Gak apa-apa Ham, tapi nanti kamu tolong anterin mas ini balik ke kamar istrinya ya. Oke siap. Di hari selanjutnya, keadaan Desi sudah semakin membaik, begitupun anaknya. Aji pun sangat bersyukur, namun mengingat kejadian semalam, Aji pun menjadi takut. Was-was, ia merasa ngeri. Namun Aji pun tak punya pilihan lain. Istri dan anaknya adalah hal utama untuknya. Ia pun berusaha membuang sejauh mungkin segala ketakutan yang mulai menyudutkan keberaniannya itu. Namun, masih ada beberapa hari lagi sampai semua ini berakhir. Aji pun sedang berada di dalam angkot untuk menuju kembali ke kontrakan sederhananya. Ya, Aji memang berniat untuk pulang terlebih dahulu, sekedar untuk mengecek keadaan rumah kontrakan dan mengambil beberapa barang yang dia rasa diperlukan nantinya. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. Aji pun meminta Ferdi untuk menemaninya nanti malam berjaga di rumah sakit. Dan Ferdi pun setuju, toh besok juga libur kantornya. Selepas Isya, Ferdi pun datang dengan menggunakan mobil sedannya yang berwarna putih. Butuh perjuangan untuk sampai ke sini karena Ferdi bukanlah asli orang daerah sini. Ferdi adalah karyawan mutasi dari kota lain yang masih satu provinsi. Ia baru dipindahkan selama beberapa bulan belakangan. Ji, di mana? Saya udah di depan nih. Ferdi kala itu menelpon Aji. Oh, iya tunggu, nanti saya yang ke situ, jawab Aji lalu ia menutup teleponnya. Aji pun bertemu dengan Ferdi di lobi depan dan langsung mengajaknya masuk dan berjalan menuju ruangan di mana Desi dirawat. Rumah sakitnya antik juga ya, Ji. Gayanya jadul banget nih, ucap Ferdi sambil berjalan. Ya, ini memang rumah sakit lama, jadi ya begini deh, balas Aji. Dan setelah cukup lama melewati lorong dan ruangan pasien lain, mereka pun sampai. Jauh banget sih ruangan istrimu, Ji, ungkap Ferdi. Iya, soalnya rumah sakit ini lagi penuh, jadi sekarang pakai ruang tambahan deh. Mereka pun lalu duduk di depan ruang persalinan di atas sebuah bangku besi.
Masih sore gini udah sepi, gumam Ferdi. Ih, makanya saya nyuruh kamu nemenin. Ya begini sepi, jawab Aji atas gumaman Ferdi. Rokokan dulu lah. Aji pun lalu mengeluarkan rokok mil dari saku celananya. Berkat kehadiran Ferdi, Aji pun menjadi sedikit lega. Toh, dia tidak akan sendirian lagi malam ini, karena akan ada teman yang bisa diajak bicara dan mengusir sepi suasana khas rumah sakit antik ini. Hingga tak terasa, malam pun semakin larut, bergulir dengan pasti tanpa mereka berdua sadari. Waktu pun menunjukkan jam setengah 11 malam. Fer, aku masuk dulu ya, mau lihat keadaan istri. Oke bro. Aji pun masuk ke dalam lalu memeriksa keadaan istrinya yang nampak sudah tertidur dengan lelap. Sebenarnya memang setiap beberapa menit sekali Aji pun kerap menengok keadaan istrinya untuk memastikan semuanya tetap baik-baik saja. Aji pun masuk ke ruangan dan menuju ke arah Desi yang sedang tertidur. Aji menggenggam tangan Desi seolah tengah menguatkan istrinya tersebut. Setelah cukup lama, Aji pun menoleh ke arah di mana bayinya berada. Tapi siapa itu? Siapa dia? Pikir Aji, karena kala itu ia melihat ada wanita yang sedang membelakangi dirinya. Dia seperti sedang melihat dan memperhatikan bayi Aji yang kala itu masih berada di tabung inkubator. Perasaan tadi aku sudah tutup pintunya dan gak ada suara pintu kebuka juga, tapi sudah ada orang di sini. Tanda tanya. Aji penuh tanda tanya. Siapa wanita tersebut? Dari pakaian dan gayanya, dia bukanlah suster di sini. Mbak siapa ya? Ia tak bergeming. Tangannya terus mengelus-ngelus tabung inkubator. Maaf, Mbak siapa sih? Tanya Aji sekali lagi, namun tetap tidak ada jawaban. Merasa ada yang janggal, Aji pun lalu mendekat perlahan. Ketika tangan kanannya berada di pundak wanita tersebut, ia masih tetap diam. Seketika wanita tersebut menoleh persis di hadapan wajah Aji dengan mukanya yang sudah rusak terbakar, pipi yang bolong, serta mata yang menggantung hampir jatuh. Sebisa mungkin Aji menahan teriakannya agar tak membangunkan istri serta anaknya. Aji membekap mulutnya sendiri sebisa mungkin, menahan suara hingga terdengar hanya suara yang tertahan seperti orang yang mengejan. Aji berpaling segera berlari menuju pintu. Ketika berada di depan, Aji pun tak melihat keberadaan Ferdi. Di mana Ferdi? Tanpa berpikir panjang lagi, Aji pun kembali berlari ke arah kantin. Paling tidak di situ banyak orang yang bisa membuat sedikit aman. Begitu sampai di kantin, Aji pun langsung mencari keberadaan Pak Wondo. Terlihatlah kala itu Pak Wondo yang sedang mencuci piring bekas makan. Melihat Aji, Pak Wondo pun memberhentikan aktivitasnya. Ada apa mas? Tanya Pak Wondo. Aji tak membalas, nafasnya masih ngos-ngosan tak karuan. Kemudian seperti biasa, Pak Wondo pun menuangkan air putih. Ini, minum dulu. Aji pun segera meminum air tersebut. Setelah cukup lama, Aji pun mulai bercerita perihal apa yang ia lihat dan ia alami tadi. Aji pun bercerita dengan suara yang pelan, nyaris seperti berbisik. Iya, saya paham kok, jawab Pak Wondo setelah mendengarkan semua cerita Aji. Pak, terus saya harus gimana Pak? Tanya Aji. Nanti akan saya ceritakan. Tapi kalau sudah sepi ya, sekarang masnya sementara di sini saja dulu, istirahat, pinta Pak Wondo kepada Aji. Cukup lama untuk menunggu kantin ini benar-benar sepi. Hingga pada jam 11 malam barulah kantin sudah sepi, ditinggal para pelanggannya. Aji dan Pak Wondo pun duduk di balik etalase kaca di mana Pak Wondo memajang dagangannya. Duduk terpisah di atas kursi plastik, namun beriringan dan berhadap-hadapan. Gini mas, sebenarnya ruangan tempat di mana istri mas itu sudah lama gak dipakai. Dipakai pun kalau ada keadaan darurat saja, kayak sekarang ini. Terakhir kali dipakai itu kurang lebih 6 bulan yang lalu ya. Dan terakhir kali dipakai itu persalinannya Dewi siapa pak? Tanya Aji. Saya juga kurang tahu, tapi kata perawat yang menanganinya sih Dewi itu sudah dibuang oleh keluarganya. Terus kenapa bisa ada di sini pak? Tanya Aji kembali. Ya begini ceritanya. 6 bulan yang lalu, kala itu hujan deras melanda daerah sini. Suara petir begitu mengerikan di luar. Nah, saya kala itu tengah sibuk melayani para langganan yang berada di kantin. Tolong pak, tolong. Suara tukang beca yang berada di luar
Melihat hal tersebut, Pak Ilham selaku security pun datang mendekat dan mencari tahu ada apa gerangan. Rupanya saat itu si tukang beca tersebut membawa seorang perempuan yang terlihat sekarat di dalam becanya. Namanya Dewi. Darah segar terlihat begitu deras mengalir di selangkangannya. Tampaknya Dewi mengalami kontraksi luar biasa. Mungkin air ketubannya sudah pecah. Dengan segera wanita malang ini langsung dibawa ke ruang persalinan tepat di mana sekarang istri Mas berada. Sebisa mungkin tuh melakukan pertolongan hingga akhirnya sang bayi bisa keluar dengan selamat. Namun malang dengan si Dewi. Nyawanya tak bisa tertolong. Mungkin takdir sudah berkata lain. Dewi meninggal dengan darah yang masih keluar terus membasahi kakinya. Si tukang beca pun dipanggil tuh untuk menanyakan siapa keluarga dari jenazah Dewi tersebut, dan tukang beca itu pun tidak tahu keluarga dari wanita tersebut. Jadi tukang beca ini ternyata menemukan Dewi tengah kesakitan di samping jembatan di mana si tukang beca kala itu sedang lewat. Dan dengan segera si bapak beca pun ini membawa Dewi ke rumah sakit ini. Nah, karena meninggal pada malam hari, jenazah Dewi pun akhirnya diinapkan nih selama semalam dan baru dikebumikan di keesokan harinya, sementara bayinya pun sehat. Beberapa hari setelah kematian Dewi, suasana di ruang tersebut beda, lebih panas dari biasanya hawanya. Nah, itulah yang Pak Ilham rasakan ketika ia berkeliling untuk memastikan keamanan. Dan ketika masuk ke dalam ruangan tersebut, Pak Ilham itu melihat sosok hantu Dewi tengah berada di pojokan ruangan. Pak Ilham kala itu langsung berlari tuh ketakutan, dan semakin lama teror Dewi semakin menjadi-jadi. Ia selalu menampakkan dirinya pada dokter atau suster yang membantu persalinan dan selalu menghantui ruangan di mana ia meninggal dulu. Nah, semenjak kejadian seringnya hantu Dewi muncul, perlahan-lahan dari ruangan tersebut mulai ditinggalkan, mulai tidak digunakan lagi. Sementara itu bayinya Dewi itu diasuh di sebuah yayasan yatim piatu di pojokan kota. Namun beberapa bulan sesudahnya bayi almarhum Dewi pun menyusul ibunya meninggal dunia ketika dirawat di RSUD sini juga. Menurut penuturan penjaga yayasan sih, hantu Dewi kerap muncul untuk melihat anaknya tersebut, namun dengan wujud yang biasa, tidak menyeramkan lah ya. Dan menurut penuturan sang penjaga yayasan, hantu Dewi hanya menunjukkan wujud seramnya ketika bertemu dengan lelaki yang brengsek. Jadi lelaki yang suka berbuat kasar gitu deh pada istri maupun pasangannya. Sebenarnya pihak yayasan pun sudah berkali-kali mengusir hantu Dewi, namun tak lama kembali dan kembali lagi. Sudah, kamu kembali ke alammu, biar di sini saya yang mengurus anakmu. Begitulah ucapan orang-orang sini dulu. Namun Dewi ini seperti tidak menggubris. Ia terus saja datang sampai akhirnya membuat sang penjaga lelah dan pasrah. Todi juga tidak mengganggu, hanya ingin menemui anaknya saja, walaupun di dunia yang berbeda. Namun setelah kematian anaknya, hantu Dewi pun menjadi galak. Ia seperti mengamuk, tidak terima ya atas kematian anaknya tersebut. Sering mengganggu anak-anak di panti dan para penjaga, hingga akhirnya orang yang disebut Abah turun tangan nih untuk mengusir hantu Dewi. Abah ini memagari yayasan dengan pagar gaib agar hantu Dewi tak bisa lagi masuk. Hingga akhirnya hantu Dewi pun tetap menghuni ruang persalinan di mana tempat istri Mas sekarang dirawat. Air mata Aji pun menetes. Ia ingat atas kesalahan yang sering ia lakukan kepada Desi. Ia sering meninggalkan Desi, menyakiti Desi dan membuat hati Desi sakit hingga menitikkan air mata akibat perlakuannya. Sudah Mas, lepasin aja semua kesedihannya. Sekarang si Masnya minta maaf sama istrinya ya. Pak Wondo pun memberikan saran. Iya Pak, baik Pak, saya akan minta maaf sama istri saya. Saya minta tolong Bapak temenin saya. Saya masih takut Pak kalau nanti ketemu hantu Dewi lagi, pinta Aji kala itu. Baik. Sebentar ya, saya bangunkan istri saya dulu. Pak Wondo pun membangunkan istrinya dan menyuruhnya untuk menggantikan sementara menjaga kantin. Lalu Aji dan Pak Wondo pun berjalan menelusuri lorong temaram yang membuat ngeri. Cukup lama berjalan hingga akhirnya mereka pun tiba. Sesampainya di ruangan di mana istrinya berada, Aji pun langsung memeluk tubuh Desi yang tengah terbaring. Pak Wondo terharu melihat hal tersebut. Desi pun terbangun dan menanyakan ada apa gerangan sehingga membuat Aji bertingkah seperti ini.
Setelah Aji bercerita, Desi pun akhirnya memaafkan semua tindakan dan perbuatan yang sudah pernah Aji lakukan kepada dirinya. Pak Wondo pun izin pamit untuk kembali menjaga kantinnya. Suasana di dalam ruangan persalinan itu menjadi haru dibuatnya hingga malam semakin bergulir dan mengingatkan Aji akan di mana keberadaan temannya si Ferdi. Ferdi kemana? Nomor handphonenya gak aktif. Dan dia pun tidak jelas di mana keberadaannya. Setelah menangis tadi, perasaan Aji pun mulai lega. Setelah beberapa hari menahan rasa kantuk, akhirnya Aji pun tertidur di bawah ranjang istrinya yang masih dirawat. Jam 3 pagi, di tengah antara sadar dan tidak, Aji merasakan belayan halus di rambutnya seperti ada tangan yang lembut yang sedang membelai kepalanya. Karena tak kuat menahan kantuk, Aji pun memilih untuk tidak memikirkannya. Ia pun kembali tertidur dalam sunyinya malam. Keesokan harinya Aji pun dibangunkan oleh suster yang kala itu berjaga di ruangan tersebut. Kabar baik Aji dapatkan kala itu, ya, istri dan anaknya sudah boleh pulang di hari ini. Kemungkinan sore mereka bisa pulang. Dek, kita bisa pulang, ucap Aji senang kepada istrinya. Iya mas, aku juga sudah merasa baikan kok sekarang. Aji pun kala itu hendak pergi ke toilet, ingin sekedar membasuh wajahnya untuk menyegarkan diri sebelum akhirnya terlihat ada pesan masuk dari Ferdi yang membuatnya berhenti sejenak. Sialan kau Ji, semalam gue digangguin setan serem banget di depan ruangan istrimu. Udah serem banget, pesan teks dari Ferdi. Aji tak membalasnya, ia pun hanya tersenyum kecut melihat chat dari Ferdi. Aji pun lanjutkan langkah kakinya menuju toilet untuk membasuh muka hingga waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Aji membereskan semua perlengkapannya ke dalam tas ransel miliknya. Ia bersiap untuk pulang dan meninggalkan semua kengerian di ruangan dan rumah sakit ini. Aji, Desi beserta anaknya pulang dengan menaiki angkot untuk menuju kontrakan yang sudah beberapa hari mereka tinggalkan dan mereka rindukan. Aji pun mengambil masa cutinya selama beberapa hari. Ia menggunakan waktu liburnya untuk mengurus keluarga kecilnya. Sehari setelah kepulangannya dari rumah sakit, jam 21.30, anaknya begitu rewel, terus menangis tanpa henti. Setelah beberapa jam lamanya tangis dari anak Aji tak kunjung berhenti, entah ia mendapat ide dari mana, Aji pun keluar dengan membawa anaknya dan duduk di teras depan. Ajaib, anaknya langsung berhenti menangis, seperti ada sesuatu yang membuatnya tenang. Aji pun merasa lega karena tangis anaknya yang telah reda dan tak lagi mengganggu para tetangga. Namun lama-kelamaan, dinginnya angin malam membuat resah dan waspada, takut bila mana sang buah hati terkena penyakit karena angin malam. Aji pun bergegas masuk membawa sang buah hati yang kini sudah tertidur. Aji membawanya dengan hati-hati agar bayinya tidak terbangun, dan sesampainya di dalam kamar, Desi pun segera menidurinya. Aji tidur di samping mereka beralaskan tikar. Di tengah malam, tetangga Aji yang kala itu baru pulang shift malam terkejut karena melihat ada wanita yang berdiri di depan kontrakan Aji. Siapa gerangan dirinya? Tanya sang tetangga dalam hati, mungkin tamunya Mas Aji. Peristiwa tersebut berlangsung selama 3 hari hingga akhirnya sang tetangga pun penasaran dan menanyakannya langsung kepada Aji. Mas, yang setiap malam di depan kontrakan Mas itu siapa sih? Tanyanya kepada Aji. Yang mana ya Pak? Perasaan gak ada deh, jelas Aji. Ada Mas, setiap saya pulang kerja malam pasti ngeliat perempuan di depan kontrakan. Masa sih? Aji kala itu heran tak percaya. Dan sedang tegang-tegangnya bercerita, Ferdi datang mengacaukan suasana. Sorry bro, saya baru bisa main sekarang, ucap Ferdi kepada Aji. Kemarin kamu kenapa sih Fer? Tanya Aji. Gila, aku kemarin tongolin hantu cewek yang serem banget. Hari ketakutan deh, apesnya setan itu malah ngikutin sampai ke rumah. Gila gak tuh? Ferdi menjelaskan. Bla bla bla. Obrolan yang menyeramkan terjadi hingga saat Ferdi keceplosan bahwa beberapa bulan yang lalu ia pernah meninggalkan kekasihnya yang tengah dalam kondisi hamil besar. Tentu saja karena Ferdi tak mau tanggung jawab. Padahal sang wanita sudah diusir keluarganya yang merupakan orang terpandang di daerah sini demi Ferdi. Namun Ferdi tetap tak mau tanggung jawab dan menghilang dari wanita tersebut. Namanya siapa Fer? Spontan aja bertanya. Kenapa pengen tahu? Kepo deh. Ya pengen tahu aja siapa. Dewi namanya. What? Aji terkaget. Jangan-jangan. Udah aja, mau pulang dulu capek nih.
titipan buat bayinya ya. Oke, gue balik dulu, ucap Ferdi berpamitan. Ferdi pun pulang menggunakan mobilnya, dan Aji masih terdiam melamun atas apa yang baru ia dengar barusan. Selesai. Ya, itu dia tadi kisahnya. Wow. Bercerita tentang rumah sakit pasti selalu menyeramkan ya, karena di rumah sakit itu segala sesuatu terjadi. Dan saya pribadi suka nih kisah yang di akhirnya tuh plot twist. Ini bisa dibilang plot twist juga ya, di akhir endingnya plot twist dan misteri gitu. Akhirnya itu misteri, itu saya suka. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang suka ya dengan ending-ending yang seperti ini. Tapi saya pribadi suka, dan semoga teman-teman juga bisa terhibur atas kisahnya. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di sini, terutama untuk para lelaki ya, para suami ya, untuk bisa menjaga sikapnya kepada istri. Terutama jangan main tangan ya. Jadi semarah-marahnya sama istri tuh jangan sampai kita meletakkan tangan kita ke istri. Jadi ditahan sebisa mungkin. Ini pesan khusus para suami, dan istrinya pun juga sama, harus bisa juga menjaga perasaan suami, saling menjaga ya, saling menjaga. Intinya dari kisah tadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, dan yang buruk-buruknya dibuang aja ya. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya juga diklik supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua, amin amin ya robbal alamin.